Hai hai hai, perkenalkan nama saya Eunike Julita Sari, tim 2370-2032, jurusan Manajemen. Saya akan mempresentasikan judul proposal saya, yaitu pengaruh suku bunga, nilai tukar rupiah dan inflasi terhadap indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia selama periode 2019 hingga 2023. Kita masuk pada bab 1, latar belakang. Pasar modal memiliki peranan penting dalam perekonomian suatu negara karena berfungsi sebagai sarana intermediasi antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Di Indonesia, indikator utama yang mencerminkan kinerja pasar modal adalah indeks harga saham gabungan. IHSG mencerminkan pergerakan seluruh harga saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Periode 2019 hingga 2023, IHSG berfluktuasi tajam akibat pandemi dan pemulihan ekonomi. Faktor-faktor makroekonomi seperti suku bunga, nilai tukar rupiah, dan inflasi merupakan variabel penting yang dapat mempengaruhi pergerakan IHSG. Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang berbeda, maka munculnya risk gap. Perlu penelitian ulang periode terbaru sebelum, selama, setelah pandemi. Kita masuk di risk gap. Yang pertama, beberapa penelitian menemukan inflasi berpengaruh signifikan, namun penelitian lain justru menemukan tidak signifikan. Kedua, sebagian penelitian menyatakan suku bunga berpengaruh, namun sebagian lainnya menyatakan tidak. Yang ketiga, hasil penelitian cenderung konsisten, tetapi arah pengaruhnya berbeda tergantung kondisi pasar. Yang keempat, penelitian tentang indeks global menunjukkan hasil yang berbeda terkait jenis indeks yang berpengaruh. Yang kelima, tidak ada penelitian yang secara khusus menggabungkan pra-pandemi, saat pandemi, dan pasca pandemi 2019 hingga 2023 secara komprehensif. Kita masuk dalam identifikasi masalah. Yang pertama, IHSG mengalami fluktuasi signifikan periode 2019-2023. Kedua, perubahan suku bunga BI berpengaruh pada keputusan investasi. Yang ketiga, nilai tukar rupiah fluktuatif mempengaruhi kinerja perusahaan. Yang keempat, inflasi naik turun mempengaruhi daya beli dan profit perusahaan. Yang kelima, hasil penelitian terdahulu tidak konsisten. Yang keenam, kurangnya penelitian komprehensif yang memasukkan periode pandemi. Kita masuk dalam rumusan masalah. Yang pertama, apakah suku bunga berpengaruh terhadap IHSG? Yang kedua, apakah kurs rupiah berpengaruh terhadap IHSG? Yang ketiga, apakah inflasi berpengaruh terhadap IHSG? Yang keempat, apakah ketiga variabel tersebut berpengaruh simultan terhadap IHSG? Kita masuk dalam tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis pengaruh masing-masing variabel suku bunga, kurs, inflasi pada IHSG. Yang kedua, mengetahui pengaruh simultan ketiganya terhadap IHSG. Kita masuk dalam manfaat penelitian. Yang pertama ada teoritis, menambah literatur tentang pengaruh makroekonomi pada pasar modal. Yang kedua, praktis. Bagi investor adalah bahan pertimbangan investasi. Bagi pemerintah, BI adalah evaluasi kebijakan moneter. Bagi akademisi, referensi penelitian selanjutnya. Kita masuk pada bab 2, tinjauan pusaka. IHSG atau indeks harga saham merupakan indikator utama yang digunakan untuk mengukur kinerja seluruh saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.
IHSG dipengaruhi oleh inflasi, suku bunga, kurs, dan sentimen investor. Jika IHSG naik, maka kepercayaan investor meningkat. Kita masuk dalam suku bunga X1. Suku bunga merupakan instrumen utama kebijakan moneter yang digunakan oleh Bank Indonesia untuk mengendalikan inflasi, mengatur jumlah uang beredar, dan menjaga kestabilan ekonomi. Suku bunga yang meningkat akan membuat investor lebih tertarik menyimpan uang di deposito atau membeli obligasi karena resikonya lebih rendah dibandingkan saham, dan juga suku bunga berpengaruh negatif terhadap IHSG. Kita lanjut di nilai tukar atau kurs X2. Nilai tukar atau kurs adalah harga mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain. Fluktuasi nilai tukar berpengaruh langsung terhadap kegiatan ekspor dan impor, laba perusahaan, serta minat investor asing. Depresiasi rupiah terhadap dolar dapat meningkatkan biaya impor bahan baku sehingga menurunkan laba perusahaan. Sebaiknya, apresiasi rupiah akan meningkatkan daya tarik investasi asing dan memperkuat IHSG. Kurs yang stabil menunjukkan kondisi ekonomi yang sehat dan menjadi salah satu pertimbangan utama bagi investor dalam mengambil keputusan investasi di pasar modal. Kita lanjut, inflasi X3. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Inflasi yang tinggi menyebabkan daya beli masyarakat menurun, biaya produk meningkat, dan laba perusahaan menurun, sehingga harga saham cenderung turun. Inflasi berpengaruh terhadap IHSG karena kenaikan harga akan menurunkan profitabilitas perusahaan. Maka dapat disimpulkan bahwa hubungan inflasi dengan IHSG bersifat dinamis dan tergantung pada kondisi ekonomi makro suatu negara. Kita masuk dalam hipotesis. H1, inflasi berpengaruh signifikan terhadap indeks harga saham gabungan. H2, suku bunga BI berpengaruh signifikan terhadap IHSG. H3, nilai tukar rupiah berpengaruh signifikan terhadap IHSG. H4, indeks saham global berpengaruh signifikan terhadap IHSG. H5, inflasi, suku bunga, nilai tukar, dan indeks saham global secara simultan berpengaruh signifikan terhadap IHSG. Kita masuk pada bab 3, metode penelitian. Pendekatan penelitian. Yang pertama, pendekatan kuantitatif. Dipilih karena seluruh variabel yang diteliti berupa angka numerik seperti inflasi, suku bunga, nilai tukar, IHSG, serta indeks global yang dapat diolah menggunakan metode statistik. Yang kedua, ada asosiatif kausal. Penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan sebab akibat antara variabel bebas independent variable dan variabel terikat dependent variable. Yang ketiga ada variabel bebas, inflasi, suku bunga, kurs, dan indeks global. Lokasi dan waktu penelitian. Yang pertama, tidak survei lapangan, hanya data sekunder. Yang kedua, sumber BI, BPS, BI, Yahoo Finance, Investing, Form. Waktu pelaksanaan Januari hingga Agustus 2025. Periode data 2019 hingga 2023. Kita masuk dalam populasi dan sampel penelitian. Yang pertama, populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh data IHSG bulanan tahun 2019 hingga 2023 sebanyak 60 data, 12 bulan dikali dengan 5 tahun. Sampel, teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria khusus.
Yang pertama, data IHSG tersedia lengkap dari 2019 hingga 2023. Kedua, data inflasi, suku bunga BI, kurs rupiah, dan indeks global tersedia lengkap. Yang ketiga, data berasal dari lembaga resmi dan valid. Kita masuk dalam jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder kuantitatif, yaitu data yang sudah dipublikasikan oleh pihak lain dan dapat langsung dianalisis. Sumber data IHSG ke BI Yahoo Finance, inflasi ke Bank Indonesia dan BPS, suku bunga BI Rate ke Bank Indonesia. Yang keempat, kurs rupiah ke BI. Yang kelima, indeks global ke Yahoo Finance dan Investasi.info. Kita masuk dalam teknik pengumpulan data. Teknik yang digunakan: 1. Dokumentasi, mengambil data numerik seperti IHSG, inflasi, suku bunga, kurs, dan indeks global dari website resmi. Yang kedua, studi pustaka, menggunakan buku, jurnal, artikel, ilmiah, dan penelitian terdahulu untuk memperkuat teori dan hipotesis. Kita masuk dalam teknik analisis data. Analisis dilakukan melalui beberapa tahap. Yang pertama, statistik deskriptif. Yang kedua, uji asumsi klasik. Yang ketiga, regresi linear berganda. Yang keempat, uji T. Yang kelima, uji F. Yang keenam, koefisien determinasi atau R2. Kita masuk pada bagian akhir, yaitu kerangka konseptual. Suku bunga X1, nilai tukar rupiah X2, dan inflasi X3 berpengaruh terhadap indeks harga saham gabungan. Itulah presentasi dari judul saya. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kalian ya. Dadah!